Selanjutnya ada es cincau. Masyarakat Betawi dulu itu sangat menyukai minuman ini. Nah, untuk cincaunya ini diyakini awal mulanya itu berasal dari Tiongkok karena para perantau di sana terlebih dahulu menemukan tanaman lokalnya yang kemudian dibuat cincaunya ini. Kemudian cincaunya ini yang dari Tiongkok itu menyebar ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nah, untuk penyajiannya biasanya itu es cincau ini disajikan di acara atau pertemuan yang tidak terlalu serius atau resmi gitu. Nah, seperti perjamuan sederhana yang biasanya untuk para tamu. Nah, namun pada masa kolonial Belanda ini es cincau ini dihidangkan di acara resmi seperti acara resmi dari pemerintahan. Nah, untuk filosofi, masyarakat zaman dahulu ini percaya serat cincau hitam ini memiliki khasiat sebagai obat panas dalam, terus bisa untuk mengatasi gangguan pencernaan, terus bisa menurunkan tekanan darah. Nah, kalau untuk serat cincau hijau ini bisa dipercaya memiliki khasiat sebagai obat anti radang, obat anti demam, terus obat antioksidan, dan juga dapat mengatasi masalah pencernaan dan menurunkan tekanan darah tinggi. Kita ke proses pembuatan kue jujur. Nah, alasannya itu adalah yang pertama masak air, gula merah dan pandes sampai larut dan mendidih diamkan hingga hangat. Dan langkah yang kedua, siapkan baskom dan campurkan tepung beras, tepung terigu dan garam. Dan langkah yang ketiga, aduk rata sambil tuangkan larutan gula merah sedikit demi sedikit. Langkah keempat, aduk terus sampai adonan halus. Langkah yang kelima, diamkan minimal 1 jam. Langkah yang keenam, panaskan minyak dengan api sedang dan goreng kue jujur. Langkah yang ketujuh, jika sudah matang, angkat dan diteruskan. Dan setelah itu tambahkan keju di atas kue jujur dan kue jujur siapkan disajikan. Selanjutnya ada proses pembuatan es cincau. Yang pertama itu tentunya kita harus mencari atau membeli daun cincaunya dulu. Lalu cincaunya ini dicuci dan dimasukkan ke dalam daun cincaunya ini dicuci dan dimasukkan ke dalam wadah bersih. Setelah itu daun cincaunya itu diremas sehingga sambil dituangin air sedikit sehingga getah dan yang berwarna hijaunya itu keluar dan airnya mengental. Lalu es cincau itu kan masih ada serat-serat dari daunnya itu. Jadi disaring terlebih dahulu lagi dengan kain halus, lalu tuang ke dalam loyang, lalu didiamkan selama 60 menit hingga mengeras. Lalu untuk gula arennya itu hanya direbus saja. Lalu untuk cincaunya, jika cincaunya sudah seperti agar-agar atau mengeras itu, cincau tersebut sudah siap disajikan. Lalu kita menyajikan cincau ini dengan memasukkan gula arennya. Terus di sini ada selai coconut, terus dituangkan nata de coco, lalu ditambahkan es batunya, lalu cincaunya ini sudah siap disajikan. Selanjutnya ada komposisi dari kue cucur. Yang pertama itu ada 120 gram tepung terigu dan juga ada 100 gram tepung beras, ada 130 gram gula merah, garam secukupnya, 300 ml air dan juga keju sebagai topping.
berupaya melestarikan makanan dan minuman khas Betawi ini. Dengan adanya penelitian ini bisa membantu siswa atau siswi dalam melakukan gerakan dalam mencoba menjadi seseorang wirausaha dan bisa mengangkat makanan khas Betawi ini, yaitu kue tujur dan es cincau, agar layak dikenal oleh masyarakat luas. Selanjutnya ada stunting. Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga mengakibatkan pertumbuhan pada anak terganggu. Anak stunting memerlukan protein, kalsium, dan besi, karbohidrat dalam jumlah seimbang. Selanjutnya itu adalah kandungan gizi pada keju. Keju sendiri ini memiliki energi yang sekitar 426 kilojoule dan lemak dan protein sekitar 1,47 gram dan karbohidrat juga ada sekitar 21,58 gram dan spesiumnya itu sekitar 52 miligram dan terakhir itu adalah kaliumnya itu sekitar 60 dan komposisi tambahannya itu dari menambahkan keju di atasnya, yaitu kandungan gizi pada keju itu sekitar nantinya 1686 kilojoule dan lemaknya itu sekitar 33,14 gram dan proteinnya itu sekitar 24,9 gram, karbohidrat itu sekitar 1,28 gram, sodiumnya itu sekitar 621 mg dan terakhir kaliumnya itu sekitar 98 mg. Selanjutnya ada hubungan untuk mengatasi masalah stunting. Ini kami memodifikasikan keju dengan menambahkan keju di atasnya agar mengurangi rasa manis pada keju tersebut dan dapat mengatasi masalah stunting pada anak-anak karena kandungan gizi pada keju tersebut juga memiliki mengurangi rasa manis dan memiliki kalsium dan protein yang cukup banyak dan rendah garam. Selanjutnya ada kandungan gizi pada es cincau. Es cincau sendiri itu memiliki kandungan gizi serta energinya 209 kilojoule dan lemaknya sekitar 0 gram, protein sekitar 6 gram,
cara pembuatannya. Ya untuk proses pembuatannya ada gula merah cair gula, revolusi dulu. Saya itu kasih beratnya. Baru dimasukin ke sini. Iya, jadi temu berat gula 1 kilo. 1 kilo itu kalau berat satu sampai setengah kilo. Oke. Terus untuk harga jual cucurnya itu berapa sih satuan? Satuannya 1.000. Satu 1.000 berarti maksimal itu 10.000 ya? Gak ada maksimal, betul-betul. Oke. Terus pendapatan dalam sehari itu berapa sih? Kebetulan ini soalnya baru 1 mingguan, bulan 1 minggu yang lalu 1 mingguan. Jadi masih kayak tahap-tahap Pertama kali gitu ya. Terus gimana sih cucur itu biasanya dibeli lebih sering dibeli oleh orang-orang dewasa atau anak-anak? Seringnya sih, soalnya ini kayak makan terus juga. Jadi diminati oleh gitu. Ini dari khas Betawi kan ya? Dan kayaknya sih jangan ada yang bilang tapi ada yang kan Jawa Filipina soalnya sini kurang mandi kayak artinya ada yang lain. Terima kasih ya Bang. Bagaimana proses pembuatan cincau dan kira-kira bahannya kok nggak jawab? Untuk harga jual biasanya cincau dijual berapa? Untuk biasanya pendapatan cincau per hari berapa? Biasanya cincau ini sering dibeli anak-anak atau orang dewasa?
Oke, jadi kami akan menjawab dari pertanyaan yang sudah diberikan sama Ari dan Ella. Jadi menurut kami tepat pendapat karena setiap orang berbeda, jadi rasa manis orangnya menurut kita maksudnya itu udah itu sama aja kayak kebanyakan gula. Tapi kita pakai susu yang manis, tapi kalau pakai susu itu sebenarnya yang biasa gitu loh, yang ada kandungan santannya. Jadinya nggak terlalu manis banget. Kandungan gulanya tuh masih itu dibanding yang lain. Ditambahin nata de coco juga nggak terlalu manis, kan manis orang beda ya. Dan menurut kita ini udah pas banget sih. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan Kayla. Menjawab pertanyaan Kayla, kalau inovasi aku tuh mencari lebih dalam jadi kurang memahami. Tapi kalau dicari di internet yang baca-baca itu, jadi tanaman dari Tiongkok itu langsung apa plastik. Dalamnya kan mengandung gelat. Kalau ini kan jadi jeli itu dan jadi hijabnya terus langsung dari pendatang ke Indonesia langsung kembali. Jadi kurang paham. Terima kasih. Selanjutnya apakah ada saran dari Yuyun dan juga Bapak Femi?
Bapak belajar Pancasila apa sih gitu kan? Kan itu yang dinilai Bapak tentang pemilihan. Kan tahu dong yang dinilai ya, mandiri, kerjasamanya, gotong royong, terus kreatif. Kalau kreatif ya mungkin kreatif ada nilai kreativitasnya dikit nih. Contohnya kayak jujur, toppingnya dikasih apa namanya keju, kan sehariannya ada. Oke lah itu ada kreativitasnya. Cuman di sini kreativitasnya apa, gitu kan? Saya nggak tahu juga kan itu ada toko mungkin, ya kan? Yang sebelumnya nggak ada, ya. Nah itu tuh nama apa nih yang dirasakan oleh kelompok dalam kelompok kan walaupun dinilai di individu kan ada rasa apa yang didapatkan seperti ini. Setelah kalian tahu tentang cucur dan ini sebelumnya udah pernah cucur belum? Berenang Baru kayak belum kenal lebih dalam. pernah makan cucur sebelumnya sebelum proyek itu udah pernah makan cucur. Oke. Yang ini cucur. Oke. Setelah kalian lakukan yang ini nih caranya ini buat atau langsung punya abang-abang tadi yang lu bawa sini? Punya abang-abang tadi. Oke. Berarti kemarin dong. Iyalah. Ini sama. Iya. Berarti lu simpan di kulkas sampai hasil keluar. Jangan garasi. Saya nanya deh, kayaknya semua pasti pakai stunting. Memang harus ada kalimat kata-kata stunting yang di dalam makalah itu ya? Iya, soalnya ya harus ada DPPT. Hah? DPPT makan buat DPPT itu di bagian slide akhir emang disuruh itu hubungan manfaat sama cara mengatasi. Pernah cari tahu tentang stunting itu nggak? Sebelum proyek ini. Iya pas proyek ini untuk yang kemarin pas di proyek ini kami cari tahu tentang stunting. Apa stunting? Kurangnya gizi pada anak. Kurang gizi pada anak. Hubungan yang lainnya apa? Sebetulnya gini, nggak harus khusus stunting kalau menurut saya. Tidak tahu deh, saya nggak ini di luar nggak ada penilaiannya. Pas saya lihat nggak hanya di sini kan, yang bedanya ada stunting. Padahal di sini udah ditulis kandungan gizi bla bla itu udah stunting kan. Stunting itu berasal dari bahasa mana sih? Nggak tahu kan? Makanya juga bingung. Dalam KBBI belum muncul kata stunting itu, ya belum ada. Kan ada itu kata kalau dia kata serapan pasti udah masuk dong di serap. Ya. Enggak. Saya juga baca tadi itu stunting maksudnya apa sih? Saya cari tahu juga nih kan. Oke. Yang cuma ini lebih ke kelompok. Udah ini udah proyek yang ketiga dan lu bertiga. Tiga proyek ini semuanya sama kan berenam itu aja. Ini satu manusianya kemana? Pak Akif. Dia sakit Pak. Katanya. Enggak beneran sakit. Akif video dari kapan sih? Dari kemarin. Oh makanya karena barang produk basi sih lu kasih. Iya kan produk basi itu produk yang pasti gue Tawa jelek. Ih, Bapak itu tidak jamin kok basi. Bapak boleh coba. kalau kasus Adit kena di gue Aduh, kok Bapak? CP borak. yang Adit itu makan beda dia pertama kali coba jadi korbannya tuh Adit Topik. ya kan ya bisa aja begitu ya ya kan udah 3 proyek masa itu masih segini aja kerjasama masih segini aja nilai Tapi proyek yang ini jadi bekerja samanya tuh jadi pada meningkat gitu dibanding yang kemarin-kemarin. Tapi harus lebih kan yang saya nilai mana Tapi yang masih kecil gitu nggak sebesar itu. nah targetnya seberapa ya berhasil dong berarti ini proyek nggak berhasil ya kan ini proyek lebih pada proyek individu barang mana lu kumpul sini ada satu pengumpul jadi lu tukang pengumpul barang bekas yang bagian penulisan nih yang bagian ketik ini nih berarti lu pengumpul ya kan yang lain barang bekas kasih kalau lu beli deh gitu kan udah dia kasih mau bagi semua nggak mikir kan harusnya proyek kan nggak begitu nah sebuah proyek
poin kandungan gizi di makalah itu cuma tulis si ini doang, si itu nggak ada. Halaman 9 kandungan gizi. Kandungan gizi cuma cincau doang ditulis. Nggak ada ini. Terus sama ini ya kata B, mungkin soal beda-beda ya. Saya harus sama saya kalau ada cuman maksud saya gini, pembahasan produk itu selesai dulu seharusnya satu produk. Apa produk yang dibahas? Adalah jujur. Jujur itu dulu selesai mulai dari sejarah latar belakang sampai gizi bla bla bla. Poin kedua adalah cincau. Kalau cincau dari bla 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 jadi nggak otak. Nggak dari saya nggak rasa otak saya selalu bercerita tentang sejarah jujur, sejarah cincau, manfaat jujur, manfaat cincau. Kenapa nggak satu-satu sih? Karena topiknya juga sama-sama aja, gitu kan? Di bab atau di subtitle satunya bahas tentang jujur, subtitle 2-nya bahas tentang cincau, ya kan? Jadi, mungkin begitu sehingga waktu menulis poin C kan itu setelah manfaat kan kandungan gizi, jadi nggak ketinggalan cincaunya, ketinggalan kan ada cincau. Saya nggak ada jujur, cincau semua. Yang lain semuanya ada cincau, ada jujur. Yang lain kan manfaat jujur, A jujur, B cincau. C kandungan gizi jujur doang, cincau doang. Jujurnya nggak ada. Proses pembuatan jujur ada, cincau ada. Tidak. Kayak kebablasan satu. Oke. Mungkin di situ barangkali itu aja sih. Ya. Waktu mau briefing tadi mau wawancara si abang-abang tuh nggak di briefing dulu, nggak diinfo dulu. Bang, aku mau wawancarain lu nih bang, nanti gue nanya tentang ini loh bang. Nggak ya? Kadang kan ada orang enak itu mau nanya tentang ini loh bang. Tapi bang sudah abang ini sudah jawabnya lebih natural. Terima kasih Bapak atas saran dan masukannya. Ibu Yun, apakah ada saran dan masukan? Sebenarnya kan kemarin kita sudah ini ya Pak, dari ini ya, dari ya, yang kemarin dikatakan itu kan harus kalian menguasai paling tidak isinya, kata kuncinya harus kalian pegang gitu kan untuk bisa menyampaikan di depan gitu ya, forum gitu ya. Jadi memang setiap dari kalian kan pasti berbeda-beda gitu ya. Artinya masih ditemukan beberapa gitu ya dari kalian yang kata kuncinya nih belum kalian pegang nih secara jelas gitu kan, sehingga di dalam menyampaikan materi ini masih ya, ada sedikit inilah kayak gitu ya. Tuh yang pertama ditingkatkan lagi penguasaan kata kunci atau materinya. Kemudian gini, untuk menyelesaikan proyek ini tentu kalian mengalami kendala gitu ya, kendala gitu ya dalam penyelesaiannya. Coba tentu setiap dari kalian walaupun dikerjakan secara berkelompok tentu memiliki kendala tersendiri gitu ya. Coba satu-satu kendala apa sih yang dihadapi untuk menyelesaikan proyek ini. Ya, maka biasakan dulu setelah. Jadi aku kan dapat jadi kita bagi-bagi tugas itu loh Bu. Nah saya kedapatan buat nyari cincau itu buat dibawa. Nah itu di rumah saya itu susah banget nyari cincau. Jadinya waktu itu aku muter-muter gitu di rumahku buat nyari si cincau itu kesulitannya sama kayak ada
ngajari Bu adiknya. Itu tergantung gimana. Curhat. Tadi wawancaranya di mana? Adiknya sih di PIK nggak ada. Pasar Ini elok. sebetulnya di mana sih bisa? Bu, kemarin Gua gimana? ada tadinya bisa mulut. Oke, di daerah mana? Ya lu pada Di sini Cakung. Tempatnya di mana? Daerah mana? Yang tadi Jadi yang tadi wawancara. yang tadi wawancara itu dia sama Tadinya mau Iya, di mana? di rumah sakit Resi depan Alfamart. Yang itu disampaikan. Masih Ini ya. TK ini. Sampai perumnas. Sama ada udah ini apa sih? Ini setelah kalian menghadap ke dalam ya. Dari kendala itu tentu kalian bisa mengambil pelajaran ya. Nilai apa sih yang bisa kalian tanamkan di dalam diri kalian dengan adanya tadi itu tantangan yang kalian hadapi itu nih. Kalau saya jadi lebih kreatif lagi, saya jadi nyari solusi gitu loh untuk permasalahan ini. Terus juga saya jadi kayak gimana sih cara supaya teman-teman ini mau gitu diajak, karena ada yang kayak alasan yang gak jelas juga. Saya sih sama Melati bergotong royong. Awas. Gimana cara? Jadi adalah kayak gitu ya proses belajar Pancasila yang sudah tertanam gitu ya dari proyek pertama, kedua, ketiga. Memang di sini tadi ya mengenai penguasaan apa materinya itu ya harus kalian pelajari secara dalam gitu kan. Berarti jadi tahu juga kan cara membuat apa cincau sama kue cucur gitu ya. Dari itu saja. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.